Seorang CEO dari perusahaan ternama terlihat bingung memilih antara emas atau perak, tapi ternyata tidak dapat keduanya. Sekarang dia harus pilih apa menurut kalian? Games ini nggak ada kompetensinya buat gue. Jangan cuman gengsi, cuman di Asia Tenggara doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku John, tukang bacot bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion. Kali ini aku mencerita sedikit soal kegagalan Sapri Hernandez membawa timnas Indonesia ke semifinal SEA Games Thailand 2025. Menang 3-1 atas Myanmar tidak cukup untuk membawa Erling Caraka dan kawan-kawan lolos ke babak berikutnya, karena kalah produktivitas gol dari Malaysia yang lolos sebagai runner-up terbaik. Hal ini juga menjadi rentetan hasil buruk untuk timnas Indonesia sepanjang tahun 2025. Penasaran gimana jalan ceritanya? Mari kita bahas. Sebelumnya mohon maaf teman-teman karena sudah beberapa hari saya tidak upload video. Bukan karena Real Madrid melawan Arsenal dan Barca on fire atau seminggu di Goa tak ada sinyal, melainkan kota tempat tinggalku yakni Probolinggo sedang dilanda bencana banjir dan longsor, termasuk daerah tempat tinggalku yakni Kecamatan Tiris yang terdampak cukup parah. Meski tidak separah yang terjadi di Pulau Sumatera, namun jembatan terputus, rumah terendam dan beberapa infrastruktur rusak parah. Aku pun rencananya akan buka donasi untuk membantu kawan yang terdampak di rekening BRI 7931 01001846 530. Lekas pulih Probolinggo dan doanya teman-teman agar tidak ada banjir susulan yang mungkin saja menyulitkan pemulihan dampak banjir. Udah mikirin banjir Sumatera, banjir Probolinggo, nonton timnas pun dibuatnya kecewa pula ya kan. Timnas Indonesia U22 tersingkir di fase grup SEA Games 2025 Thailand. Ini jadi hasil terburuk bagi Indonesia di cabang olahraga sepak bola dalam 16 tahun terakhir. Indonesia memang mencatat kemenangan atas Myanmar di laga terakhir grup C SEA Games 2025. Bertanding di 700 tahun Anniversary Stadium Chiang Mai Jumat 12 Desember 2025, Garuda Muda menang 3-1. Tampil agresif sejak peluit babak pertama dibunyikan, namun justru gawang Garuda Muda kebobolan lebih dulu pada menit ke-28 melalui aksi Min Mau O. Ributlah media sosial dibuatnya. Indra Sapri minim taktik, karyawan tetap PSSI dan modal lari kenceng doang. Mereka lupa kalau beliau ini sudah juara AFF U19 2 kali, AFF U22 dan emas SEA Games. Kalau kalian tak percaya, tengok aja bio Instagram beliau ya kan. Namun Garuda Muda bangkit dengan mencetak gol penyeimbang melalui Tony Firmansyah pada menit ke-45 sehingga kedudukan imbang 1-1 di babak pertama. Di babak kedua, Ivariana dan rekan-rekannya berusaha meningkatkan tekanannya, sejumlah peluang tercipta tetapi masih belum bisa menambah gol. Bahkan 2 gol tercipta melalui pemain pengganti Jens Reven pada menit 88 dan 90+5 yang agak telat. 2 golnya membuat Indonesia menang 3-1. Kemenangan itu membuat Indonesia finish sebagai runner up grup C dengan 3 poin di belakang Filipina yang menjadi juara grup dengan 6 poin. Namun hasil kemenangan itu tidak bisa membawa Garuda Muda lolos ke semifinal. Tapi Pak Erik pernah berkata bahwa kita kalah terhormat. Kaget. Indonesia berada di urutan kedua klasemen runner-up terbaik dengan catatan mencetak total 3 gol dan kebobolan 2 gol. Posisinya di bawah Malaysia yang juga mengemas 3 poin tetapi unggul jumlah gol yang dibuat, yakni mencetak 4 gol dan kebobolan 3 gol. Kegagalan lolos ke semifinal memastikan Indonesia gagal mempertahankan gelar juara yang diraih di SEA Games Kamboja 2023. Ketika itu Indra Sapri mampu membimbing Garuda Muda menyabet medali emas sekaligus mengakhiri penantian gelar di ajang tersebut selama 32 tahun. Tapi sebaliknya, tahun ini jadi perjalanan Indonesia terburuk sepanjang 16 tahun terakhir di ajang tersebut. Ya Allah, nyesek gua. Media Vietnam The Tau 247 merangkum beberapa ejekan yang ditujukan fans Malaysia pada timnas Indonesia yang gagal ke semifinal. Mereka mengatakan terima kasih pada Myanmar yang dianggap membantu mereka lolos ke babak semifinal dan mengatakan 4 tim di semifinal adalah tim terkuat di ASEAN saat ini, yang berarti tidak ada nama Indonesia. Kok bisa lah ditrol negara yang sedang berjuang keluar dari sanksi FIFA? Tapi lebih parah lagi, Indonesia ditrol akun Manchester United di mana mereka bilang cuma Erik ini yang bisa dibanggakan dengan foto Eric Cantona. Ada yang bilang itu nyindir Erick Thohir ya kan, padahal semua itu untuk nyindir Erik ten Hag. Cuma orang salah memang sering kesindir sama hal-hal yang sebetulnya tidak berhubungan dengan mereka. Dan saya rasa kita kalah terhormat. Padahal sebelum ajang ini ribut kali si Thohir dengan para pemain timnas dan manajer timnas tentang target di SEA Games Thailand 2025. Bingung targetin emas atau perak, ternyata tidak dua-duanya. Pantas saja pesimis jelang SEA Games tahun ini, ternyata memang sebapu ini. Sudah TC lama kali, tidak ada FIFA Matchday, bahkan mendatangkan lawan-lawan kelas dunia. Terpongkengnya malah lawan Filipina. Percuma diisi para pemain naturalisasi kalau nahkodanya tetap Indra Sapri. Ujung-ujungnya lari ke sana kemari sambil nungguin lawan bikin kesalahan sendiri. Efek yang akan ditimbulkan satu, kayak orang linglung.
diajak omong nggak nyambung, kosong, orang kebingungan, emosional. Ketum PSSI-nya sekarang lagi vakum dan cosplay jadi Menpora RI. Demi keadilan dia sedang sibuk posting medali. Harapannya bisa naikin elektabilitas hanya demi sebuah ambisi. Tidakkah kalian sadar bahwa semua ini hanyalah ilusi oleh seseorang yang merusak segalanya agar dia datang sebagai bentuk solusi? Mainnya sih kurang rapi, tapi mereka sudah tidak peduli karena kini sudah makin banyak cabang olahraga yang bisa dipolitisasi. Muncul juga Justin Bieber yang mengatakan SEA Games tidak ada kompetensinya untuk dia. Lalu siapa juga Tintin menentukan kompetensi sebuah kompetisi? Ketua PSSI bukan, ketua AFC bukan, Exco bukan. Kalau cuma sama-sama ngoceh di media sosial, tak usahlah sok paling bener. Terakhir kali ku dengar lu ngomong kayak gitu adalah saat kau bilang Piala AFF cuma Piala Ciki. Tapi sejak jumpa Erik dan ditanya soal pelatih Belanda, semuanya berubah 180 derajat Celcius. SEA Games ini nggak ada kompetensinya buat gue. Jangan cuman gengsi cuman di Asia Tenggara doang. Sementara itu, pelatih kepala timnas Indonesia U22 yakni Coach Sapri Alonso mengatakan semua ini murni menjadi tanggung jawab dan kesalahannya sebagai seorang nakoda. Aku pun paham kenapa dia bilang begitu agar semua masyarakat tidak menyalahkan Ketum PSSI Erick Thohir. Memang Sapri Alonso ini mengabdi kali pada PSSI. Jadi kalian tahu kan alasan kenapa dia jadi karyawan tetap hingga saat ini. Lu so asik bangsat. Tapi selain El Nyender, El Blin Plan, dan El Bio Instagram, ada pula El Sales Jersey Arya Sinulinga, di mana dia sempat bikin podcast dengan El A1 dan kembali membahas tentang dinamika ruang gertisan melawan Cina. Namun alih-alih jadi klarifikasi, hal tersebut jadi blunder ketika Asnawi Mangku Alam El Capitano buka suara dan menjelaskan segalanya. Bukan hanya itu, tantangan secara terbuka dibuat Asnawi melalui story Instagramnya jika ada yang sok tahu tentang timnas Indonesia. Padahal hanya omong belaka bisa muncul dan menjelaskan di depan publik secara terbuka. Alhasil El Podcast dia membisu di pojokan kayak tisu toilet. Bahkan setelah dicecar di media sosial, ia meminta maaf soal kekalahan timnas Indonesia di SEA Games dan ia mengaku tak mengerti dan menyuruh tanyakan semua rasa penasaran netizen pada orang yang mengerti. Lah Anda itu Exco PSSI aja ngakunya tak mengerti apalagi yang lain. Lagian kalau kalah cuci tangan, tapi kalau menang kayak pahlawan kesiangan. Arya, mending lanjut aja main sinetron aja sama Amanda Manopo. Wajarlah manusia, bukan nabi boy.